فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat hadisnya, sikap imam bisa dua. Yang pertama, ketika para sahabat bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sujud di rakaat yang kedua dan sujud yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit naik. Ketika bangkit naik, kami saksikan Nabi sudah dalam kondisi lurus. Maka para sahabat selalu mengingat betul salat seperti salat Nabi. Maka nggak ada suudzon di situ Nabi lupa. Boleh jadi justru jangan-jangan di sini ada revisi perubahan gerakan salat. Mirip seperti dulu Nabi pernah salat zuhur atau asar, Nabi salatnya cuma dua rakaat. Para sahabat diam aja. Karena boleh jadi jangan-jangan salat zuhur sudah dirubah jadi 2 rakaat. Boleh jadi, karena Nabi itu yang menyampaikan syariat. Dan sahabat itu dilarang untuk banyak bertanya ketika itu tidak substansial. Ya, contoh tidak substansial bagaimana? Nabi kerjakan, ya harusnya diturutin dulu. Ya, baru setelah itu bertanya kalau ada yang tidak paham. Karena pertanyaan itu juga ada adab, ada pertanyaan yang dilarang. Ya. Nah, ketika Nabi SAW itu sholat 2 rakaat, sahabat diam semua. Nabi sudah menghadap ke jamaah, dan itu sunnah bagi seorang imam menghadap ke jamaah. Maka dari belakang ada yang bisik-bisik. Makin kencang bisik-bisik itu, makin keras sampai Nabi bertanya, ada apa sih? Ya. Maka dikatakan oleh orang yang di belakang, ya Rasul, engkau mengqashar sholat, ya, atau engkau lupa? Nabi langsung tanya ke yang shaf 1. Kebiasaannya di belakang Nabi langsung Abu Bakar, di sebelah kanannya ada Umar, sebelah kiri ada Utsman. Nah, ini menunjukkan di belakang imam itu juga harus orang-orang pilihan, Pak. Jangan sampai yang di belakang imam itu tamu. Jangan sampai yang di belakang imam itu adalah pemuda-pemuda yang nggak memperhatikan pakaiannya. Yang kadang kalau lagi sujud itu karena terlalu pendek bajunya, celengannya kelihatan. Jadi batal itu karena terbuka aurat, dan aurat itu harus tertutup sepanjang sholat karena dialah syarat sah sholat. Ya. Nah, maka Nabi SAW akhirnya bertanya, minta klarifikasi kepada yang di depan, karena yang di depan lebih tahu. Apa yang dikatakan dia? Baru dijelaskan, ya Nabiullah, engkau baru 2 rakaat, udah dialog panjang. Nabi sudah menghadap jamaah, Nabi perintahkan untuk bangkit, untuk menambah rakaat, bukan mengulang sholat dari awal. Nah, seperti inilah kondisinya sahabat juga ketika Nabi langsung bangkit ke rakaat ketiga, tidak duduk tahiyat awal. Maka sahabat langsung kerjakan. Ditambah lagi apa? Nabi SAW berikan isyarat dengan tangannya. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, di belakang imam tuh hendaklah orang-orang yang mengerti juga tentang fikih sholat. Di belakang imam tuh hendaklah orang-orang yang juga hafal Al-Quran. Karena untuk mengingatkan, ini kadang-kadang terjadi di masyarakat, di sebuah masjid, ya, imam sudah baca Al-Quran, ya, dia terlupa dengan bacaan Al-Qurannya, ya. Misalkan kita contoh, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Dia nyasar, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kan kalau kayak gini orang pada hafal kan? Enggak pantas untuk berjamaah dan rame-rame mengingatkan. Jangan gara-gara kan saya hafal, ya, atau supaya dikatakan, oh dia hafalannya banyak, dia ngingetin.
Ya, mengingatkan imam juga ada adab. Biarkan terlebih dahulu yang di belakang imam yang mengingat. Kalau sudah ada satu itu yang mengingatkan, nggak usah yang lain nambah rame. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, mentang-mentang itu juz 30 banyak yang hafal jamaah, sehingga jamaah merasa mereka semua berhak untuk mengingatkan imam. Tidak, tapi ada adabnya. Yang di belakang imam itulah yang paling tepat untuk mengingatkan. Makanya coba Bapak Ibu lihat itu di channel Masjidil Haram, ya, itu di belakang imam juga semua, ya. Syekh As-Sudais jadi imam, belakangnya Syekh Bandar Balilah, ya, ada Syekh Syuraim, macam-macam itu para masyayikh di belakang. Dan ketika salah, diam semua, mencukupkan dengan yang ada di belakang karena itulah adabnya, agar tetap khusyuk sholat berjamaah. Nah, maka ketika Nabi angkat begini, yang di shop 1 langsung mengerti, mereka langsung bangkit, nggak perlu lagi mengucapkan subhanallah. Kalau shop 1 sudah bangkit semua kompak, pasti yang kedua, ketiga, keempat juga ikut. Yang bikin rame dan bikin nggak ngikut belakangnya itu karena yang di shop 1 sendiri sudah berbeda-beda. Mereka nggak ingat shop yang pertama itu jadi acuan, apalagi yang di belakang imam. Maka ketika imam kasih kode begini langsung bangkit. Dari situ kita menjadi tahu sikap imam yang pertama. Kalau imam sudah lurus tegap, ya, sudah bersedekap kembali, maka tidak pantas imam untuk duduk kembali, walaupun makmum masih mengucapkan subhanallah. Dan di situ justru makmum yang tidak sopan, dan imam juga harus kasih kode dengan tangan. Nggak ada masalah. Boleh nggak bergerak dalam sholat? Maksudnya bergerak di luar sholat, boleh nggak? Boleh nggak? Karena Nabi sendiri bergerak, ya, dan itu tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Jangankan bergerak ngasih kode begini, ya. Nabi memindahkan Ibnu Abbas dari kiri menuju ke kanan ketika sholat berdua, karena Ibnu Abbas salah, dikira imam itu yang di kanan, makmum yang di kiri. Maka Rasul pindahkan dengan tangannya tuh. Ini gerakannya kan panjang sampai ke sini, ya, sudah selesai. Ini gerakan yang panjang bukan? Ya, panjang dan banyak di luar gerakan sholat. Tapi Nabi mengulang sholatnya enggak? Tidak mengulang. Tandanya gerakan itu diizinkan, enggak ada masalah. Ya, saya itu pernah Pak ngingetin, ya, ada orang sholat berjamaah berdua, datang belakangan orang yang kedua, dia datang di sebelah kiri. Sudah saya pelan-pelan datang, sudah saya tutup mulut begini, sambil saya geser sedikit, ya, niatnya supaya dia ngerti, ya. Saya dorong begini, udah saya kasih begini, sudah saya dorong pelan, dia malah nanya, kenapa Pak? Batal deh sholatnya, ya. Padahal sengaja maksudnya supaya jangan ngomong, sudah kasih kode, menggeser dia. Karena bagi yang tahu, ya harus memberitahu, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, ya, melihat kemungkaran rubah dengan tangan, dengan kuasa, ya. Dan ini tidak mengganggu sholat dia, tapi dia malah membatalkan sholat. Nanya kenapa Pak? Ya udahlah, ya. Dan ini sikap yang pertama. Jadi berdiri sempurna, tidak perlu duduk, dan makmum walaupun sudah subhanallah tetap bangkit. Imam yang jadi acuan. Kembali kepada hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Ya, imam bangkit, ya bangkit semua, ya. Tapi imam juga harus cerdas dan pintar, kasih kode. Nanti setelah usai sholat baru diberitahukan masalahnya, ya. Tapi sikap kedua, kalau dia belum sempurna berdiri, masih agak sedikit membungkuk dan dia ingat, atau makmum mengingatkan subhanallah, maka dia jangan teruskan berdiri, langsung duduk. Itu dua sikap imam yang bisa dilakukan ketika tahiyat awal. Jelas ya kira-kira? Ya, jadi makmum jangan bikin heboh dan bikin rame dengan subhanallah. Ikuti imam dan bangkitlah. Jelas? Ada yang masih bingung?
Nambah 2 rakaat untuk apa? Bagaimana maksudnya? Kan dia berdiri rakaat ketiga kan, terus lanjutan lagi rakaat keempat kan. Nah makanya tadi kita terangkan tadi di awal, tahiyat awal bukan rukun. Tahu dari mana kita? Sikap Nabi tadi. Seandainya tahiyat awal itu rukun, pasti Nabi walaupun sudah berdiri duduklah lagi, karena rukun tadi nggak bisa diganggu gugat. Ketinggalan sengaja ataupun nggak sengaja tetap batal sholatnya kalau rukun. Ternyata perbuatan Nabi bagaimana tadi? Nabi lanjutkan berdiri, bahkan Nabi kasih kode untuk yang lain berdiri. Dari sini kita menjadi tahu tahiyat awal bukan rukun, namanya wajib sholat bagi mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali atau jumhur, tahiyat awal itu cuma sekedar sunnah. Ya, jadi ya nggak perlu nambah 2 rakaat, gitu. Ya, yang diperlukan edukasi bagi jamaah, tetap mengikuti imam.